Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Bersyukur untuk malam ini, malam ketiga saya dapat tugas untuk menyampaikan kultum. Mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit. Kalau terpaksa lebih kami mohon maaf karena materinya, bukan kami sengaja tapi karena materinya. Materi yang kami sampaikan ini ada pesanan dari pengawas pelaksanaan ibadah sholat, bahwa secara umum masih banyak yang makmum sholatnya, tetapi karakternya masih karakter seperti sholat sendiri. Ya, ini berarti yang harus diperbaiki. Jadi rupanya Masjid 17 juga punya pengawas syariah itu ya, yang tugasnya adalah mencatat peristiwa-peristiwa ibadah yang kurang sesuai begitu, ya, kemudian minta disampaikan kepada umum. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf bagi yang sering mendengarkan pengajian saya menyangkut masalah sholat, kemudian bagi yang belum, mudah-mudahan ini pengalaman baru begitu. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang pertama bahwa sholat itu ada 2 model. Yang pertama sholat munfarid, namanya sholat sendirian, itu munfarid. Kemudian yang kedua sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum, seperti yang kita laksanakan seperti ini. Munfarid sendirian itu caranya terserah kita, mau model apa saja, mau model berlama-lama atau bercepat-cepat, silahkan saja. Yang penting syarat rukun dan sunnahnya dipenuhi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini berarti juga harus belajar bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah sholat, kaifiatus sholat, bahasanya seperti itu. Kemudian yang kedua berjamaah. Berjamaah itu adalah sholat yang bareng-bareng, di mana salah satu pimpinannya berada di depan yang namanya imam, kemudian yang di belakang namanya makmum. Nah, kalau kita sudah menjadi jamaah, maka komando pelaksanaan ibadah itu bukan sendiri-sendiri, tetapi imam. Nah, karena imam itu tidak bisa dilihat oleh semuanya, maka yang dijadikan komando utama adalah suara. Dasarnya apa? Satu hadis yang mengatakan idza jungilal imamu liyu'tama bihi. Diadakan imam itu untuk kamu ikuti. Gitu. Fa idza kabbaru yukabbiru. Apabila imamnya takbir, kamu takbir. Wa idza qara'a wa anshitu. Apabila imamnya membaca, kamu diam atau mendengarkan. Kuncinya di situ. Ya. Oleh karena itu, maka kita menjadi makmum itu harus mengikuti petunjuk atau komando-komando imam itu. Satu misalnya faidha kabaro, apabila imam takbir, berarti takbir itu lengkap, Allahu Akbar. Nah, itu baru setelah imam mengatakan bar, itu baru kita mengikuti gerakan Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Dan imam tidak boleh Allahu Akbar atau Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan standar minimal yang harus dimiliki. Itu begitu. Kalau imam kita sudah bagus itu ya. Jadi Allahu Akbar gitu. Yang celaka lagi kalau mengatakan Allahu Akbar, salah besar itu. Jadi menimbulkan pertanyaan, apa Gusti Allah temenan gede gitu ya. Terjemahnya malah begitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Anda mengucapkan Allahu Akbar, termasuk muadzin misalnya, itu berarti apa Allah Maha Besar.
Itu bahasanya tidak menggunakan standar aturan yang jelas. Nah, jadi Allahu Akbar maka kita takbir. Nah, kemudian gerakan-gerakan kita mengikuti semuanya gerakan imam. Gerakan perubahan dari satu gerakan ke gerakan lain namanya takbir intikal. Takbir intikal itu perubahan gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Misalnya lagi ngadeg, sudah selesai Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar ini namanya takbir intikal. Perubahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Ikutnya kita bagaimana? Setelah kalimat Allahu Akbar berarti imam sudah seperti ini, sudah ruku, baru kita ikut Allahu Akbar. Begitu. Jadi jangan bareng Allahu Akbar, salah. Ujung-ujungnya bisa terjadi kita mendahului imam dalam ruku itu. Dan ini sangat dilarang oleh Rasulullah. Jangan sampai kita sholat mendahului imam. Itu. Kemudian Sami Allahu liman hamidah itu perubahan khusus pada waktu bangkit dari ruku menuju i'tidal. Berdiri namanya i'tidal. Maka Sami Allahu liman hamidah, kalimat yang terakhir bisa diikuti apa? Pada saat hamidah. Jangan bareng-bareng Sami Allah, itu mendahului namanya. Jadi Sami Allahu liman hamidah, kalimat dah dari imam baru kita bangkit. Kalimatnya sama apa tidak? Tidak sama. Makmum apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, berarti imam sudah jejak berdiri, baru makmum bangkit dengan ucapan Rabbana walakal hamdu. Begitu. Bukan Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, bukan begitu. Nah, kebanyakan begitu. Ikut-ikut Sami Allahu liman hamidah, padahal makmum itu bukan ikut itu, tetapi cukup Rabbana walakal hamdu. Nah, itu yang sering terjadi, justru di situ kesalahannya. Oleh karena itu monggo kita perbaiki. Kita lanjut Sami Allahu liman hamidah, baru kita memperbaiki ini. Sulitnya sama dengan orang sudah hafal Quran salah bacaannya. Karepnya biasa bae itu loh. Dikira bukan salah. Lah ini yang harus diperbaiki. Diingat-ingat nggih. Sami Allahu liman hamidah. Ingat saja ini sedang makmum itu loh. Sehingga nanti tidak gedagar-gedagar ingin segera lepas. Begitu komando mengatakan dah, baru kita Rabbana walakal hamdu. Ada juga yang Rabbana lakal hamdu. Silakan monggo yang dipakai yang mana begitu. Kemudian Allahu Akbar sujud, sama kita gerakannya nanti setelah imam sujud. Setelah bar itu Allahu Akbar. Nah, seterusnya dan seterusnya sampai dengan yang terakhir apabila kita mendengar salam untuk mengakhiri sholat itu, salam yang dipakai salam yang mana? Salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, menghadap kanan, maka pipinya harus nampak dari belakang. Tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi, tidak boleh, tapi harus nampak dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi, ya, nampak dari belakang. Kemudian langsung seperti kopat kapit buntut jaran, istilahnya begitu. Tidak madep kiblat dulu baru menggok lagi, enggak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua selesai, baru makmum salam yang pertama. Itu tata krama sholat jamaah itu seperti itu. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang nampak sekali seperti itu mari kita perbaiki bersama. Maka lebih aman apabila kita sering membaca buku tentang sifat-sifat sholat Nabi atau pelajaran sholat atau yang lain. Yang penting ada dasar-dasar hadisnya, sehingga gerakan ini dasarnya ini, gerakan ini dasarnya ini. Itu insya Allah kita akan
mantap sempurna di dalam melaksanakan tugas ibadah sholat kita masing-masing. Bisa dipahami nggih? Mudah-mudahan besok pengawas laporannya setelah pengajian ini sudah baik semuanya. Alhamdulillah. Saya di Masjid Agung ya sama menyampaikan seperti ini, karena masih banyak Masjid Agung balapan malah. Kadang-kadang imam belum gerak malah mendahului. Saya lihat, oh ya wong jamaahnya dari mana yang datang, ada yang jamaah suka ngaji, ada yang tidak ngaji. Nah kalau kita bersyukur suka ngaji, jadi insya Allah ilmunya ada, kemudian cara beribadahnya pun menjadi lebih baik dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Mudah-mudahan demikian yang dapat kami sampaikan. Apa yang pesan dari takmir sudah saya sampaikan. Nanti kalau dirasa masih kurang ya tolong disampaikan lagi, karena ini global yang harus kita perbaiki. Kemudian besok-besok lagi ada kesempatan kita akan lebih detail lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.